sekarang tuh banyak tabungan pensiun gitu ya. Yang kayak maksudnya kayak kita masih bisa mandiri. Nah, itu menurut Mas efektif gak sih? Dan gimana sih caranya biar kita tuh memilih tabungan pensiun tuh yang aman? Jangan sampai kita nabung-nabung ternyata dibawa kabur orang gitu. Nah, financial freedom atau dana pensiun ya sama aja. Intinya sama aja kan. Ada yang perlu disiapin. Nah, yang disiapin ini apa? Gitu kan. Enak dapat warisan sih ya Mas ya. Nah, itu gampang banget sih. Itu langsung freedom banget. Langsung financial freedom ya. Mas Dani juga bilang kalau misalnya gajinya 10 juta sudah menyiapkan KPR rumah, misalnya ada KPR rumah, terus kita punya investasi dan lain-lain. Tapi kalau gimana kondisinya gajinya tuh masih yang fresh grade kayak 4 juta, 5 juta. Itu gimana sih kalau buat nabung? Sedangkan kalau apalagi untuk generasi sandwich aja tuh kayak berat banget gitu loh. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan. Dan kita sudah memasuki tahun 2023. Resolusinya apa nih Sobat Kompas.com? Kalau aku sih pengen punya dana pensiun ya. Tapi kayaknya kalau Niken gimana nih resolusi 2023-nya? Semakin glowing ya. Pensiun belum, kan kita masih muda. Ngapain mikirin pensiun ya nggak sih? Waduh, ini ada yang satu sudah memikirkan dana pensiun, yang satu baru pikir ngapain sih masih umur glowing dulu baru pensiun. Glowing dulu baru mikirin dana pensiun. Nah, kita mau ngebahas ini juga nih karena dia anak muda punya pemikiran kayak masih muda ngapain sih ngurusin dana pensiun, tapi ada juga yang berpikir gimana nih cara kita mulai dana pensiun. Nah, kita akan ngobrol nih Sahabat Kompas.com kali ini bersama Mas Dani Rahmat selaku Certified Financial Planner hari ini di Generasi Cuan. Kita datang ke kediamannya nih sekarang. Iya, kita menemui kucing-kucing gemuk di sini. Thank you sudah datang, sudah jauh-jauh ke sini ya. Thank you. Iya, Mas Dani, makasih banyak kita udah boleh datang. Nah, Mas Dani tadi kan udah aku versi yang dari muda pengen mau menyiapkan dana pensiun, tapi dari ini kan kayak ngapain sih masih muda nyiapin dana pensiun, kan nanti itu kalau glowing dulu baru pensiun. Glowing dulu baru dana pensiun. Dari Mas Dani sendiri melihatnya gimana nih? Apakah anak muda penting dari awal udah nyiapin dana pensiun? Emang bener sih, kalau ngomongin dana pensiun itu kayak ngapain sih ngomongin sekarang gitu kan. Bener Masih banget. muda, harusnya glowing dulu gitu kan, baru mikirin dana pensiunnya nanti gitu. Cuma kalau bahasanya itu diganti dikit, kita ngomongnya itu financial independent retire early. Apa tuh? Makanya sama Niken nggak mau kerja selamanya kan? Nggak mau. Ini karena kerjaan ya? Jadi nggak enak ya? Cuman kalau misalkan kita ngomongin gini, kalau saya kan kerja kantoran gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5, itu nggak mau kerja terus-terusan sampai tua gitu kan. Pengennya bisa pensiun lebih cepat. Pensiunnya itu nanti bukannya berhenti kerja terus nggak ngapa-ngapain, tapi pengennya bisa melakukan apa yang kita inginkan. Jadi financial independent retire early. Kalau kita ngomongin FIRE gitu kan, ini gerakan yang baru gitu kan. Terus kemudian kalau di present ke anak-anak muda, mereka maunya gitu juga gitu. Nggak mau kerja sampai umur 56 tahun sampai 60 tahun, terus kemudian pensiun baru bisa menikmati hidup. Nah, mereka pengennya bisa menikmati hidup secepatnya gitu. Benar sih. Nah, kalau kayak gitu argumennya kan jadi beda ya. Ngomongnya bukan lagi dana pensiun, tapi bisa financial independence secepatnya. Gitu. Oh, jadi tujuannya financial independent tadi ya, financial freedom gitu Mas berarti. Betul, financial freedom. Tapi susah kalau kayak gitu ya kayaknya. Nah, terus apa aja nih yang perlu disiapkan untuk mencapai apa dana pensiun atau tadi kita retirement ya. Sebenarnya istilahnya financial freedom atau dana pensiun ya sama aja. Intinya sama aja kan. Ada yang perlu disiapin. Nah, yang disiapin ini apa? Gitu kan. Kalau kita ngikut teori the rule of 4% yang populer di Amerika gitu kan ya, itu the rule of 4% ini kita punya aset yang kalau kita tempatkan di instrumen investasi menghasilkan 4% per tahun, kita itu bisa hidup hanya dari 4%-nya aja. Tapi harus investnya biasanya harus gede kan Mas? Nah itu, investnya gede itu berapa gitu kan, ngitungnya jadi gampang sebenarnya. Kebutuhan hidup kita selama setahun dibagi 4%, dapatnya yaitu yang harus kita siapin. Yang mana itu adalah sekitar 25 kali pengeluaran tahunan kita. Atau kalau dibulanin, disebulankan gitu kan, itu 300 kali pengeluaran bulanan. Nah, makanya saya itu seneng banget pakai 300 kali gaji. Loh, kan tadi pengeluaran, kenapa kok ini gaji gitu kan? Karena asumsinya pengeluaran kita tuh lebih kecil daripada gaji harusnya. Jadi kalau kita punya 300 kali gaji, jadi aman gitu kan. Iya, benar sih. Gitu. Kalau mau lebih gampang mencapainya, jadi 300 kali pengeluaran sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau mau aman, 300 kali gaji.
Itu harus gitu. punya 300 kali gaji. Idealnya. Cara menyiapkannya gimana tuh, Mas? Cara Selain nyiapinnya investasi. macem-macem sebenarnya. Sebenarnya gini, yang ketika saya lemparkan 300 kali gaji gitu kan yang perlu disiapin, orang-orang itu pada bilang kan gede banget gitu. Kalau misalkan gajinya 10 juta aja, berarti kan harus nyiapin 3 miliar gitu ya. Itu kok rasanya mustahil, nggak masuk nggak akal make gitu sense, kan. Nggak make sense gitu ya. Nah sebenarnya 300 kali gaji ini nggak harus semuanya kita sendiri yang siapin tuh. Bisa jadi 300 kali gaji itu terdiri dari misalkan nih, Mes sama Nikan sekarang kan udah kerja nih. Di kantor itu ada JHT, BPJS, ketenaga kerjaan. Terus habis itu mungkin ada juga dana pensiun dari kantor. Dipotong lagi nih dana pensiun. Terus habis itu lagi nyiapin bisnis juga misalkan. Atau lagi nyicil rumah. Nah, semuanya itu masuk ke dalam bagian dari 300 kali gaji. Jadi total aset yang kita kumpulkan selama kita kerja ini. Benar. Gitu. Paling enak dapat warisan sih ya, Mas ya. Nah, itu gampang banget sih. Itu langsung freedom banget. Langsung financial freedom ya. Nah, kalau ini Mas kan sekarang tuh banyak tabungan pensiun gitu ya. Yang kayak maksudnya kayak kita masih bisa mandiri. Nah, itu menurut Mas efektif gak sih? Dan gimana sih caranya biar kita tuh memilih tabungan pensiun tuh yang aman? Jangan sampai kita nabung-nabung ternyata dibawa kabur orang gitu. Nah, ini untuk tabungan pensiun ini kan berarti investasi sebenarnya ya. Investasi yang kita siapin sendiri di luar dari yang sudah dipotong sama kantor gitu ya. Nah, biar aman, tipsnya itu biar aman itu teman-teman sobatkompas.com ya kan ya. Sobatkompas.com ini harus tahu yang beneran investasi itu yang kayak gimana, yang bahaya itu yang seperti apa. Banyak orang-orang ketipu terus kemudian dana pensiunnya atau seluruh asetnya itu dibawa kabur orang karena mereka tergiur sama iming-iming untung gede, terus kemudian bisa cepat untungnya dan dijamin. Nah, 3 hal ini nggak pernah ada dalam kamus investasi, dalam kamus nyiapin dana pensiun atau investasi apapun gitu kan. Kalau misalkan memang mau yang aman, investasinya pertama pilih dari instrumen yang memang sudah diatur dan diregulasi secara resmi. Sama siapa? Sama OJK, sama Bapepti. Terus kemudian yang kedua, jangan gampang tergiur sama iming-iming keuntungan yang besar, cepat, dan dijamin. 2 itu aja deh dulu. Kalau misalkan sudah terbiasa dengan 2 ini, kemungkinan besar sih akan aman sih dana pensiunnya gitu. Ya maksudnya kita logika aja kalau misalnya kita naruh investasi berharap yang gede, mas semua orang udah kaya ya kalau kita berpikirnya seperti itu gitu. Berarti kalau misalnya untuk menghindari penipuan kita harus cross check lagi ya. Orang itu kayak gimana. Tapi Mas nih tadi kan Mas Dani juga bilang kalau misalnya gajinya 10 juta sudah menyiapkan KPR rumah, misalnya ada KPR rumah, terus kita punya investasi dan lain-lain. Tapi kalau gimana kondisinya gajinya tuh masih yang fresh grade kayak 4 juta, 5 juta. Itu gimana sih kalau buat nabung? Sedangkan kalau apalagi untuk generasi sandwich aja tuh kayak berat banget gitu loh. Benar. Sebenarnya kan intinya itu bukan seberapa besar yang harus disiapin, tapi seberapa besar yang bisa kita sisihin. Dan seberapa besar yang harus disiapinnya itu balik lagi ke kitanya. Kita itu nyamannya hidup di level yang seberapa nih. Misalkan fresh grade gajinya 4 juta gitu ya. Udah merasa cukup nyaman, tapi dia tahu kalau nanti ke depannya itu bakalan gajinya naik. Nah, kuncinya ini adalah si fresh grade ini bisa nggak menjaga kehidupannya itu di level 4 juta. Agak susah sih memang ya, ketika gajinya naik 10 juta gitu kan. Tapi intinya nanti ketika ada kenaikan gaji, gimana caranya kenaikan penghasilan itu bisa dijaga agar kenaikan pengeluarannya tidak sebesar kenaikan penghasilannya. Misalkan penghasilannya naik 2 juta, ya nanti pengeluarannya jangan naik 2 juta. Kalau bisa pengeluarannya naik cuman ya let's say 500.000 gitu kan. Masih wajar. Sisanya kemana? Sisanya ditabung, diinvestasikan. Nah tadi ngomongin sandwich generation gitu ya. Sebenarnya sandwich generation itu adalah berkah gitu. Kalau saya, karena saya sendiri juga sandwich generation gitu kan. Berkah masih bisa memberikan sebagian rezeki saya ke orang tua gitu ya, membantu orang tua. Nah, kuncinya adalah di budgeting. Kita budgetin dari gaji kita itu berapa yang disisihin buat investasi, berapa buat orang tua, berapa buat kebutuhan kita. Dan lagi-lagi komunikasi. Kita harus ngomong sama orang tua kalau misalkan kita mampunya cuma segini loh gitu. Kalau misalkan orang tua masih menuntut, ya mau nggak mau kita harus naikin income kita. Tapi gimana tuh caranya naikin income-nya? Kan ada yang berpikir kayak, gue udah berusaha ke perusahaan ini tapi belum diterima, akhirnya masih di sini gitu. Bisa jadi ini salah dari dirinya sendiri gitu. Banyak nih teman-teman kita yang di tempat kerja itu bekerjanya itu cuman
ya udah deh, gue kerja seadanya aja, gue dibayarnya sekian, tanggung jawab gue segini. Kalau misalkan dikasih tanggung jawab lebih nggak mau gitu. Banyak banget yang pakai alasan itu bukan job desk gue, jangan dikasih ke gue gitu kan. Banyak banget yang kayak gitu. Dan ternyata dengan yang seperti itu malah bikin mereka nggak bisa naikin income-nya. Kenapa? Ada nih cerita temen yang dulu seangkatan sama saya waktu trainee gitu ya, dan sekarang dia sudah one down dari direksi sebuah perusahaan BUMN besar, bank BUMN besar gitu kan. Resep dari dia adalah kalau dikasih kerjaan apapun jangan pernah ditolak gitu. Jangan pernah ditolak, kerjakan saja, terus kemudian kerjakan sebaik mungkin. Tapi ngerjainnya itu jangan yang sebaik yang saya bisa, tapi kira-kira yang minta saya ngerjain ini butuhnya apa gitu. Berpikirnya dari situ dibalik. Jadi dengan kayak gitu dia jadi kompetensinya meningkat, terus begitu orang-orang itu mau ngasih kerjaan, ada kerjaan nih, kira-kira gue kasih ke siapa ya? Oh ternyata si A nih kalau dikasih kerjaan itu selalu beres gitu. Dikasih tugas selalu oke gitu. Nah dengan kayak gitu kita ini nilai kita jadi naik di perusahaan itu. Kalau misalkan amit-amit di layoff gitu ya banyak orang. Kalau misalkan kita yang jadi orang yang selalu diingat sama orang-orang, kita nggak akan jadi yang di layoff. Pertama itu. Terus kemudian kalau ada promosi, orang akan ingat kita. Dia nih kalau misalkan kita kasih kerjaan selalu bisa gitu kan. Oke kita naikin dia dulu gitu. Nah dengan kayak gitu orang dari luar pun ngelihat kita, wah nih orang oke nih kayaknya nih. Bulan lalu dia ada di posisi ini, terus 3 bulan kemudian dia udah pindah posisi di posisi yang lebih tinggi gitu kan. Oke, gue hire lu dengan gaji naik 40%, 50% kayak gitu. Dan teman-teman, loncat-loncat pekerjaan itu nggak masalah gitu, asalkan kompetensi kita ada gitu. Benar. Ini mohon maaf ya, saya kayak menyarankan. Bener-bener tapi langsung bener-bener bikin sipin. Tapi emang ini kenyataannya yang ada di lapangan seperti itu, apalagi anak muda kalau kita bahas soal keuangan dan kita bahas soal pekerjaan pasti ujung-ujungnya seperti itu. Dan ada juga anak muda yang kayak, ya lu mah enak kantornya kantornya kooperatif. Kantor gua cuma diperas doang, kan ada yang anak muda kayak gitu doang tapi nggak keluar tuh. Iya, bener-bener kayak tiba-tiba udah 10 tahun aja di situ. Iya, ada kan maksudnya banyak banget ya kalau kita lihat di medsos mah problematika anak muda tuh soal pekerjaan ada aja. Dan ada juga yang berpikir kayak ya kalau gua terlalu ini nanti cuma dimanfaatin, tapi benar juga ada nilainya supaya bisa side job guys. Betul. Oh iya dan ini kalau misalkan memang kita pengen pindah kerja, nggak usah ngomong-ngomong dulu ke orang-orang di kantor. Gue mau resign deh, gue mau resign, jangan kayak gitu. Benar. Jadi di LinkedIn tuh open to work tapi unfollow dulu tuh. Supaya nggak sesumbar ya. Nah ini Mas Dani kita mau jawab pertanyaan dari sahabatkompas.com ya. Ada dari Muhammad Ramdan. Saya pekerjaannya kuli serabutan. Kerja dibayar, nggak kerja ya nggak dibayar. Lalu sepenting apa saya harus tahu dan punya dana pensiun karena saya bukan PNS. Ini kalau misalkan Mas Ramdan ya. Nah, Mas Ramdan ini kuli serabutan gitu kan. Sepenting apa punya dana pensiun? Sepenting ini kalau misalkan nanti ketika sudah tua, kuli serabutan kan harusnya pakai tenaga ya, kerjanya ya mostly pakai tenaga. Ketika sudah tua sudah tidak punya tenaga lagi, harus mengandalkan apa? Gitu. Makanya siapin dana pensiun di situ biar apa? Biar nanti ketika sudah tua itu tidak bergantung sama anak. Biar nggak minta ada sama generasi anak. sandwich lagi. Betul, biar nggak menciptakan generasi sandwich berikutnya. Kalau misalkan sekarang Mas Ramdannya itu kuli serabutan gitu kan, ya kembangkan skill yang sekitar itu. Kuli serabutan berarti kan ngerjain apapun yang misalkan bangunan segala macam. Nah, pelajari gimana caranya untuk merasiokan bahan bangunan yang bagus gitu kan. Terus gimana cara ngatur kerjaan antar orang gitu. Biar apa? Biar nanti Mas Ramdan ini bisa mengembangkan misalkan jadi mandor kah atau jadi apa gitu kan. Dengan skill yang naik nanti gajinya penghasilannya bisa jadi lebih besar gitu. Bahkan mungkin bisa pegang satu proyek sendiri nanti gitu. Nggak harus ikut orang gitu ya. Ya itu dia Mas Ramdan ya udah kita jawab, semoga bisa menjadi jawaban nih buat Mas Ram dan juga sahabat kompas.com. Kita akan masih lanjut lagi nih ngomongin dana pensiun dan juga industrinya. Kali ini pasti banyak berpikir, industri dana pensiun kayak apa? Nah ini kita akan bahas di video part 2, terus saksikan di Generasi Cuan kompas.com. Ini sebenarnya healing yang paling ultimate itu yang bisa kita lakukan adalah healing ketika kita bisa financial freedom loh. Bener. Jadi nggak healing ke Bali sekali waktu gitu kan, terus habis itu besok lagi ke Bali pakai kartu kredit, pakai pay later gitu. Tapi kalau punya 300 kali gaji, kita bisa healing selamanya. Masalahnya susah Mas. 300 kali gajinya tuh susah ya. Kecuali ada cowok kaya yang mau nikahin saya boleh. Wow. Jadi sebenarnya nggak banyak kok, kalau gaji 10 juta, cuma nyisihin 1 juta.
gaji berapa? 5 juta cuma nyisihin 500.000 per bulan. 10% ya dari 10% aja gitu. Jadi jangan alasan gaji gue nggak ada, kekecilan gaji gue gitu. seperti itu. Sampo sama conditioner suka habis barengan soalnya. Jadi Sampo Tapi kalau dari Mas Dani sendiri gimana nih ngeliatnya orang-orang banyak banget yang masih belum pada melek literasi keuangan, terus kalau dikasih konten keuangan juga ngantuk tapi giliran ketipu marah-marah, merong-merong, say.